Pemirsa, Kabinet Jokowi yang diisi dengan orang-orang perwakilan partai sebagai menteri, kini disebut-sebut ada ketidaksolidan di dalamnya. Jika kita pernah mendengar kabar misal Ibu Sri Mulyani yang diusulkan hendak hengkang, belum lagi menteri-menteri yang kini berada berseberangan dengan koalisi yang didukung oleh Presiden. Sekarang muncul lagi pemirsa sorotan yang kembali diungkap oleh ekonom senior Faisal Basri bahwa meski kabinet rasanya sudah nggak solid dan juga gerah, para menteri ini tidak bisa mundur begitu saja karena diduga ada pihak dari Jokowi yang menyandra mereka dengan hukum. Kita akan membahasnya di siang hari ini pemirsa. Baik, jadi Faisal Basri menyebut pemirsa sejumlah menteri yang ada naga-naganya mundur atau yang sepertinya terlihat mau mundur ini didatangi oleh tim dan sudah selesai nih kasus hukumnya gitu. Jadi inilah politik jahat Jokowi menyandra. Ini pernyataan dari Faisal Basri. Ia sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan menteri lainnya sudah mulai nggak nyaman dengan Jokowi yang menunjukkan keberpihakan kepada anaknya sendiri yang maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo. Di kabinet pemerintahan, PDIP yang kini beda politik sama Jokowi ini masih menjadi partai politik yang mendominasi Kabinet Indonesia Maju. Ada 9 menteri dan wakil menteri, kemudian PKB dan P3 masing-masing ada 3 orang. Jika dugaan ada keberpihakan Presiden ini semakin besar, Jokowi tentu ini akan sangat berhati-hati melangkah karena kebijakannya bisa saja diketahui menteri-menteri yang posisinya sekarang sudah berseberangan secara politik. Nah, pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyoroti perlakuan Presiden terhadap menteri di kabinet yang kini berseberangan dalam hal dukungan politik. Salah satunya adalah Menteri Sosial, Tri Risma hari ini. Jadi Hasto menyebut pemirsa, Ibu Risma ini menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, ini diperiksa ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Hasto juga menyinggung soal langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar bagi-bagiin bansos, tapi tanpa melibatkan Mensos, Bu Risma sendiri. Yang diduga Bu Risma tidak diajak karena statusnya sebagai menteri dari PDIP. Hasto menyayangkan bahwa seharusnya soliditas kabinet harus terjaga di tengah tahun politik karena Presiden dan para menteri ini sedang menjalankan tugas untuk rakyat menjaga tata pemerintahan negara yang baik. Begitu. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Menanggapi sorotan menteri-menteri yang katanya disandra dan gerah bekerja di kabinet, pihak istana membantah hal ini. Jadi menurut Kepala Staf Presiden Muldoko di ruangan sidang kabinet semuanya katanya sih happy-happy aja. Nggak ada masalah komunikasi begitu katanya. Tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh. Ini menurut Muldoko ya. Jadi istana membantah ada 15 menteri yang siap mundur dari kabinet dan justru mempertanyakan klaim Faisal Basri soal ini bahwa sebenarnya menurut Muldoko ini ada pihak yang sengaja menggulirkan isu ini untuk mengganggu pemerintah. Muldoko bilang pemirsa tujuannya untuk menggoyang begitu ya. Jadi menggoyang pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya. Begitu. Faktanya pemirsa, salah satu menteri ini memilih mundur. Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam menyatakan sudah perlu bahwa dirinya mengambil sikap atas nama etika agar tidak diganggu-ganggu urusan pekerjaan negara dengan urusan keberpihakan politik. Nah, Mahfud MD ini resmi mundur dari Menko Polhukam dan mengatakan bahwa pada saat mundur, suasana berlangsung tanpa ketegangan saat dirinya mengantarkan surat permohonan berhenti dari jabatannya kepada Presiden Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden sempat mengatakan jika Mahfud MD merupakan Menko Polhukam terlama dalam pemerintahan Jokowi. Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak
Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto tiga tahun setengah gitu, lewat 2 bulan. Saya hampir 4 tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya. Kemarin sempat ramai ketika Mahfud MD mundur, apakah akan diikuti menteri yang lain? Tapi kenyataannya pemirsa sudah hampir seminggu ya. Gitu-gitu aja, tidak ada menteri yang mundur juga. Apakah memang benar ini ada menteri yang disandra seperti yang disampaikan oleh Faisal Basri? Nah, sisa waktu pemerintahan Jokowi yang sampai Oktober tahun ini, kita menjadi sanksi ya. Apakah pekerjaan, target, kemudian legasi pemerintah ini benar-benar bisa dijaga? Karena jelang akhir pemerintahan, kabinet diusulkan tidak kompak, Presiden dan Menteri sibuk ngurusin politik, begitu. Presiden Jokowi masih punya PR-PR yang harus dipenuhi yang dijanjikan sejak memimpin bangsa ini. Sebagai kepala negara dan juga tim leader untuk kabinetnya, pemerintah punya sorotan pekerjaan yang ternyata masih belum selesai. Kita akan coba tampilkan pemirsa. Ini adalah beberapa aja ya, jadi target belum selesai pemerintahan Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir. Yang pertama adalah soal yang sekarang juga kembali menggaung, pertumbuhan ekonomi. Jokowi pada awal menjadi presiden janji ekonomi kita tumbuh di atas 7%, faktanya beda, target diturunkan ke periode kedua pemerintahan dengan target jadi 5,6, kemudian 6,2% di RPJMN 2020 sampai 2024. Pertumbuhan ekonomi selama masa Jokowi stagnan pemirsa di angka 5%. Apalagi di sisa masa jabatannya, sepertinya sulit untuk tumbuh di atas 6%. Kemudian PR berikutnya adalah soal penurunan angka kemiskinan pemirsa. Ini dia juga menjadi PR. Targetnya adalah 6 sampai 7%. Namun dari data BPS per Maret 2023 masih di angka 9,36%. Begitu pula untuk pengangguran yang targetnya tidak tercapai. Lalu ada juga target 100% terakreditasi di tahun 2024 untuk misalnya adalah fasilitas kesehatan pertama. Dan juga PR di target pengembangan pembangkit listrik serta bidang-bidang lainnya ini masih menjadi pertanyaan kita semua, selesai atau enggak begitu ya. Apakah PR yang belum selesai ini bisa terkejar apalagi dengan kondisi gejolak politik di kabinet? Kami akan membahasnya nanti usai jeda pemirsa, apakah memang benar menteri-menteri ini akhirnya harus tersandra atau sebenarnya kenapa pemerintah masih mengekang menteri ini untuk tidak keluar? Saat lagi kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.